Pernah nggak sih ketika kita lagi semangat-semangatnya ingin berjuang, mulai cari ide, pas kita menemukan ide yang menurut kita itu cemerlang, malah tidak disetujui oleh orang-orang terdekat. Entah itu teman, bahkan sampai keluarga. Pernah kan? Video ini akan cocok untuk kalian. Yuk kita simak. Kita semua pasti tahu, untuk menemukan ide yang klik buat kita, ide yang bisa membuat kita itu berapi-api, menggebu-gebu untuk segera mengerjakannya itu tidaklah mudah. Bahkan untuk mendapatkan satu ide hebat, itu butuh waktu bukan 1-2 hari, tapi bisa bulanan, bahkan tahunan. Kalian setuju kan? Namun, ketika kita mulai usaha akan ide tersebut, pasti ada tantangan pertama yang harus dilewati. Ketika kita bercerita tentang apa yang ingin kita kerjakan, ternyata orang terdekat kita tidak setuju dan sering beda pendapat. Kalau punya modal sendiri sih enak, tapi kalau nggak punya modal dan mau pinjam ke orang tua gitu ya contohnya, kita harus punya skill hebat untuk menyampaikan ide tersebut agar bisa dipahami dan diterima oleh pemodal kita atau orang tua kita. Bersyukurlah kita kalau punya orang tua yang open-minded, terbuka akan masa depan, dan tidak tersangkut pada masa lalu. Akan punya kemudahan untuk mengajak mereka memahami ide kita. Tapi kalau tidak, ya kita harus pintar-pintar untuk menyampaikannya. Setelah kita mendapatkan jalan keluar, sudah bisa mulai usahanya, masuklah ke tantangan kedua. Bagaimana operasional bisnis kita berjalan? Seringkali ada komen-komen yang berdatangan. Apalagi kalau pemodal kita adalah orang tua. Seringkali diatur. Semua rencana dan strategi kita bisa berubah seketika. Tapi tahukah kita bahwa keresahan-keresahan tadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari untuk masa depan kita loh. Sebenarnya, perdebatan-perdebatan yang sering terjadi ketika mau mulai itu akan terjadi lagi ke depannya. Ketika bisnis kita lagi mau scale up dan butuh modal besar dari investor-investor hebat, kita harus punya kemampuan untuk menyampaikan apa visi kita, apa rencana kita, strategi apa yang mau dilakukan, dan uang yang ada ini mau dipakai untuk apa saja. Semua harus tertata rapi dan masuk akal di kalangan investor-investor kita, baru disetujui dan dijalankan. Jadi, apa yang kita lalui sekarang, jalani saja dengan baik. Kita akan mendapatkan kemampuan baru di dalamnya. Terkadang, kita memang perlu menjauh dari orang-orang sekitar untuk menjalankan ide kita. Kalau teman seringkali tidak sejalan ketika kita memang ceritakan ide kita. Tapi sebetulnya, kita tidak perlu cerita apapun tentang ide kita kepada teman-teman. Karena 100% mereka hanya mendengar dan tidak peduli dengan ide kita. Banyak kan juga tidak seirama. Contoh, teman kita lagi suka dan fokus di bidang F&B, sedangkan kita di bidang otomotif. Ya jelas gak sinkron. Kalau ternyata ide kita disukai pun, yang ada jadi ancaman. Bisa jadi ide kita diambil. Kalau keluarga, spesifiknya orang tua ya. Orang tua itu sudah menjalani karirnya bertahun-tahun. Karakter dan mindsetnya pun sudah terbentuk bertahun-tahun. Makanya seringkali mereka merasa bahwa bidang yang mereka sudah kerjakan itu adalah yang terbaik. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Karena mereka sudah berjuang dan membuktikan bahwa bisa memberikan kehidupan yang luar biasa kepada kita selama ini. Orang tua itu sebenarnya tidak ada niatan sama sekali untuk menghambat. Tapi karena mereka terlalu sayang sama kita, mereka jadi takut kalau kita salah langkah ataupun kita gagal. Makanya mereka bisa tidak setuju hingga perdebatan terjadi. Namun di satu sisi, terlalu sayangnya orang tua itu yang memang menghambat pekerjaan kita. Susah juga kan sudut pandangnya kalau dengan keluarga. Kesimpulannya adalah, ketika kita mendapatkan pendapat
atau suara-suara apapun, mau itu menyetujui atau tidak setuju, jangan buru-buru mengambil keputusan atau membantah. Coba diterima dulu semua suaranya, lalu dipertimbangkan dengan baik. Setiap suara pasti ada risk dan reward di dalamnya. Risk dan reward mana yang bisa kita terima, yaitu yang dijalanin. Kalau sudah 100% yakin dengan ide, rencana, dan strategi, jangan biarkan satu orang pun menghalangi jalan kita. Meskipun kita mencoba satu jalan dan ternyata buntu, langsung cari jalan lain. Coba lagi, buntu lagi, ya cari lagi. Cari terus pokoknya. Setiap orang punya penglihatannya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah memiliki keyakinan, pegang kuat keyakinan tersebut dan wujudkan sampai kita berhasil. Yang terpenting, jangan takut untuk menjauh dari orang-orang sekitarmu demi mencapai tujuanmu. Dan satu hal, sering kan lihat orang-orang sukses yang punya investor-investor justru bukan dari keluarganya. Itulah faktanya. Seringkali orang-orang yang tidak terdugalah yang percaya akan visimu. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya, dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.